Halo sobat anime, gas lagi Martial God Asuranya. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Chu Feng memasuki menara yang ada di Sekte Ascension, ia pun mendapatkan token yang akan dapat menyatukan Sekte Chanlu Selatan dan juga Sekte Ascension. Dan kini Chu Feng dan juga gadis Rou, mereka berdua akan masuk ke dalam tempat misterius yang telah dibangun oleh leluhur mereka. Namun sebelum mereka berdua masuk di sini, Master Sekte Ascension ia pun mencoba untuk masuk ke dalam tempat misterius itu. Ya, di sini leluhurku dia menyimpan semua harta karunia, menyimpan teknik rahasianya, ujar Master tua itu. Namun begitu ia mencoba untuk masuk, Pak tua itu ia pun terhempas. Dan itu membuat kakek tua itu berujar, apakah ada semacam penghalang? Namun melihat Master Sekte tidak dapat memasuki tempat misterius itu, di sini tante ungu ini ia pun mencoba untuk memasuki tempat misterius itu. Dan itu membuat dirinya terhempas juga. Dan melihat Master Sekte dan juga dirinya tidak dapat memasuki tempat itu, membuat tante ini kesal. Kenapa ada penghalang di peninggalan leluhur kami? Dan begitu ia mencoba melemparkan belatinya, sama. Bahkan untuk benda mati aja tidak dapat memasuki tempat itu. Melihat hal itu membuat tante ini ia berujar, "Hei, penghalang yang ada di dalam sana terlalu kuat. Jika kita memaksa untuk masuk, aku takut itu akan membuat nyawa kita sebagai taruhannya." Dan untuk Master Sekte ia berujar, Kenapa bisa seperti ini? Jelas kita telah membuka gerbang formasi spiritnya. Dan kenapa kita tidak bisa memasuki tempat itu? Leluhur, kenapa kau mempersulit kami seperti ini? Namun melihat mereka semua gagal dalam mencoba untuk memasuki tempat misterius itu, membuat Chu Feng ia pun ingin mencobanya juga. Ya, semuanya. Biarkanlah aku yang mencobanya. Mungkin tidak serumit yang kalian pikirkan, ujar dari Chu Feng sembari berjalan menuju pintu misterius itu. Dan melihat Chu Feng yang ingin memasuki tempat itu, sempat membuat kedua master itu berujar, Chu Feng, apa yang kau lakukan? Jangan ke sana. Ya, Chu Feng, ada penghalang di tempat itu yang sangat kuat. Kultivasimu belum cukup. Jangan bertindak gegabah, Chu Feng. Namun untuk Chu Feng sendiri, sebelum ia masuk, ia pun berujar, ya Master. Ya, aku rasa tebakanmu itu benar adanya. Penghalang ini ya sungguh sangat kuat dan akan menghalangi mereka semua yang mencoba untuk memasukinya kecuali kami, ujar dari Chu Feng yang membuat Master Shi ia berujar, menghalangi? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Sedangkan untuk Master Sekte Ascension ia berujar, ya, aku paham maksud dari Chu Feng. Aku pikir penghalang itu hanya akan menghalangi orang-orang yang tidak terpilih. Karena memang yang membuka penghalang itu adalah Chu Feng dan juga gadis Rou. Dan kupikir ya, mereka berdua dapat melakukannya, ujar kakek tua itu. Dan apa yang dikatakan oleh kakek tua itu dibenarkan oleh Chu Feng. Dan itu membuat Chu Feng berujar, ya senior, kurasa apa yang kau katakan itu benar adanya. Lantas kenapa tidak membiarkan gadis Rou untuk memasukinya dan mengambil peninggalan leluhur yang ada di dalamnya, ujar dari Chu Feng. Sedangkan untuk MILF ungu ini, ia pun sungguh sangat khawatir jika membiarkan anak gadisnya memasuki tempat itu. Tapi Chu Feng, kultivasimu dan juga Rou, kultivasi kalian belum cukup tinggi. Ini akan berbahaya membiarkan kalian berdua memasukinya. Sedangkan untuk Master Sekte, ia mencoba untuk menenangkan tante itu dengan berujar, tenang. Kita juga tidak memiliki jalan lain. Leluhur telah memilih mereka berdua. Namun untuk Chu Feng, ia pun santai saja. Bahkan ia juga berujar, tenang saja senior. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu di dalam sana, aku yang akan melindungi Nona Rou. Jangan sombong kau Chu Feng. Hanya karena kau menang sekali bertaruh dengan diriku. Dan ibu, jangan khawatir. Aku akan kembali dengan selamat, ujar gadis Rou sembari memasuki tempat itu. Dan benar saja, kini mereka berdua pun memasuki tempat misterius itu. Dan dalam perjalanannya, di sini Chu Feng ia berujar, "Oi, Rou, kenapa kau berbohong?" Hei, mendengar hal itu, di sini gadis Rou ia pun berujar, "Apa? Berbohong? Apa maksudmu?" Ya, kau jelas-jelas telah mencapai lantai 9 di dalam menara itu. Dan kenapa kau mengatakan kalau kau cuma bisa sampai di lantai 6? Namun mendengar hal itu, di sini gadis Rou ia pun berujar, memangnya apa hubungannya dengan dirimu?
Namun melihat Chu Feng yang sepertinya memang tertarik dengan alasan yang ia miliki, membuat gadis Rou ia pun berujar, Chu Feng, berjanjilah satu hal kepada diriku dan aku akan memberitahukanmu alasannya. Hei, janji? Janji apaan? Kau tidak akan menipuku kan? Hah? Baiklah, aku berjanji. Ya. Mendengar kalau Chu Feng telah berjanji, membuat gadis Rou ia berujar, sekarang kau lakukanlah perintahku. Kau telah bersumpah ya kan? Bukalah pintu yang ada di depan sana dan majulah duluan, ujar gadis Rou kepada Chu Feng. Dan untuk Chu Feng, sebelum ia menembus pintu yang ada di ujung sana, ia pun mencoba untuk melihatnya dengan menggunakan mata surgawi miliknya. Tapi ia tidak melihat apapun itu. Hei, kekuatan spiritualku tidak dapat menembus pintu itu, ujar dari Chu Feng di dalam hati. Maka dari itu, baiklah, tunggulah di sini dan aku akan kembali ketika aku telah berhasil memasuki tempat itu, ujar dari Chu Feng sebelum ia masuk mendobrak pintu yang ada di hadapannya. Hei, kupikir ada penghalang atau apapun itu, ternyata hanyalah pintu biasa, ujar dari Chu Feng. Namun setelah Chu Feng memasuki tempat itu, ia pun sadar kalau saat ini ia ada di dalam sebuah ruang susunan formasi. Dan Feng ia juga dapat melihat ada sebuah kotak di depan sana. Ya, jika bisa kutebak, seharusnya peninggalan leluhur ada di dalam kotak kayu itu, ujar dari Chu Feng. Namun sebelum mengambil benda itu, di sini Chu Feng ia berujar, Nona Rou, tunggulah sebentar dan kurasa ini tidak akan mudah untuk didapatkan. Tunggu aku dan aku akan mengambilkannya untukmu, ujar dari Chu Feng. Namun untuk gadis Rou, ia pun bodoh amat dan doi tetap nyelonong masuk. Hei, melihat hal itu, membuat Chu Feng berujar, Nona Rou, apakah kau ingin mengambil benda itu bersama-sama? Namun melihat Rou yang melaluinya begitu aja, membuat Chu Feng sedikit kesal. Ditambah ketika Rou ia berujar, diamlah kau Chu Feng, aku takut kalau kau akan mencuri peninggalan leluhurku. Hei, mendengar hal itu membuat Chu Feng ia bertanya, hei Rou, apa maksudmu? Bukankah kau yang memintaku untuk memasuki duluan dan sekarang kau malah curiga denganku? Apakah kau ingin mempermainkanku? Ujar dari Chu Feng. Mendengar Chu Feng berujar demikian, membuat gadis Rou, Chu Feng, kau itu bodoh atau pura-pura bodoh? Kau itu orang luar dan mungkin saja kau memiliki pikiran yang buruk terhadap peninggalan dari sekte kami, ujar gadis Rou itu. Mendengar hal yang tidak masuk akal, membuat Chu Feng pun kesal. Nona Rou, saat ini kita bekerja sama untuk sekte kita masing-masing. Dan jika kita tidak saling percaya satu sama lain, lantas jika terjadi sesuatu, lantas siapa yang harus disalahkan? Jangan bersikap bodoh, ujar dari Chu Feng. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Feng, membuat gadis Rou ia pun sadar kalau ia sudah salah. Dan akhirnya ia pun meminta maaf. Baiklah, maafkan aku. Dan sebagai ucapan maaf, aku akan mengatakan alasanku yang telah mencapai lantai 9 dan tidak mengatakan kepada orang-orang. Ya, aku tidak mau mengatakannya karena aku tidak mau repot. Dah, itu aja, ujar gadis Rou yang sedikit membuat Chu Feng bingung. Lah, cuman itu aja. Ya, terserahlah, kau mau percaya apa tidak, sambut gadis Rou itu. Dan kini ketika ia menyentuh kotak harta yang ada di depannya, muncullah para monster-monster tepatnya di sekelilingnya. Hei, kenapa tiba-tiba saja muncul sekelompok monster? Rupanya, dia benar kalau ini tidak akan mudah untuk dapat mengambilnya. Namun untuk Chu Feng yang melihat gadis Rou yang dikepung oleh para monster, membuat Chu Feng ia berujar, Nona Rou, apakah kau membutuhkan bantuanku? Namun melihat Rou yang masih keras kepala, tapi di sini Chu Feng ia pun tahu kalau ini akan repot kalau gadis Rou itu kenapa-napa. Maka dari itu, ya, baiklah, kau sepertinya memang tidak bisa jujur ya. Tapi ya sudahlah, demi memikirkan janji kepada ayahmu, ya, aku akan membantumu. Ya, di sini Chu Feng time skip dan dari sononya tahu-tahu udah kelar aja tarungnya. Waduh. Ya, namun untuk gadis Rou, ia pun kesal ketika Chu Feng mengatakan soal ayahnya. Hei, apakah kau tadi mengatakan tentang ayahku? Memangnya kau tahu siapa ayahku? Ujar gadis Rou. Iya, Master Sekte Ascension, Senior Zhou. Memangnya dia bukan ayahmu? Tanya dari Chu Feng. Hei, dengar baik-baik. Dia itu bukan ayahku. Kalau kau sembarang bicara soal hubunganku, ya, jangan salahkan kalau aku, kalau kau akan aku berikan pelajaran, ujar gadis Zhou. Mendengar hal itu, Chu Feng ia pun berpikir, jadi orang itu bukannya ayahnya toh. Jadi apakah dia anak haram? Maaf.
Tapi tiba-tiba saja Chu Feng ia pun sadar, awas, Nonaru, awas. Karena tiba-tiba saja muncullah sesuatu susunan formasi lainnya lagi, yaitu sebuah pusaran air yang tiba-tiba saja ada sosok aneh yang tiba-tiba saja mendarat tepat di hadapan mereka. Di mana sosok aneh itu ia berujar, "Hei, hanya satu dari kalian berdua yang dapat hidup. Akan kuhitung sampai 3. Kalau tidak bicara, maka kalian berdua akan mati," ujar sosok aneh itu. Namun untuk Chu Feng dan gadis Rou, mereka berdua pun sadar kalau sosok monster yang tiba-tiba saja muncul itu sungguh sangat kuat. Karena kekuatan kultivasinya terasa seperti seorang master yang ada di ranah Half Martial Emperor. Apa yang terjadi? Bagaimana kita harus melawan Half Martial Emperor? Ujar dari Chu Feng. Di sini Chu Feng yang memang tidak tahu harus bagaimana membuat dirinya hanya dapat menggertak sosok yang ada di hadapannya. "Hei, berhenti kau! Apakah kau tidak tahu siapa kami? Kami adalah keturunan dari senior leluhur Ascension dan Canut Selatan. Kami datang untuk mengambil peninggalan leluhur kami. Kau tidak boleh membunuh kami," ujar dari Chu Feng. Sedangkan untuk sosok monster itu, ia pun tidak mempedulikan kata-kata dari Chu Feng. Dan ia tetap terus menghintum mundur untuk segera membunuh mereka berdua. Namun di sini Chu Feng yang panik, ia pun berujar, "Nona Rou, ini buruk. Monster itu tidak mengerti omongan kita. Dan sepertinya jika kita seperti ini, kita berdua akan mati di tempat ini. Hei, siapa yang mau mati bersamamu?" Ujar gadis Rou. Dan benar saja, untuk monster yang ada di hadapan mereka tiba-tiba saja terdiam. Dan itu membuat Chu Feng menduga sepertinya monster itu tunduk dengan gadis Rou. Namun sayangnya tebakan dari Chu Feng tidak benar adanya. Karena di sini sosok monster itu kini ia pun mengangkat pedangnya ke udara dan langsung menghentikan pedangnya ke arah gadis Rou. Namun uniknya, setelah menebaskan pedangnya, sosok monster itu pun langsung menghilang begitu aja. Dan itu membuat Chu Feng heran, lah kenapa monster itu berubah menjadi air? Ditambah tiba-tiba saja Chu Feng ia pun mendapatkan sesuatu di kepalanya. Dan ia merasakan ada yang terlintas di pikirannya, yaitu sebuah peta. Dan hal yang sama sepertinya terjadi juga dengan gadis Rou. Dan itu membuat Feng menduga sepertinya kemunculan sosok monster itu adalah salah satu dari ujian leluhur mereka untuk dapat melihat apakah mereka berdua tetap akan bersama meskipun di dalam posisi yang sangat sulit. Dan setelahnya kini mereka berdua pun mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu sebuah kotak yang di dalamnya adalah harta karun peninggalan leluhur mereka. Lebih tepatnya ya leluhur dari gadis Rou. Dan gadis Rou ia pun ingin mengambil benda itu untuk dirinya sendiri karena ia menganggap kalau Chu Feng hanyalah orang luar. "Hei, kenapa pikiranmu sempit seperti itu sih?" Protes dari Chu Feng. Dan setelahnya kini mereka berdua pun keluar dari tempat misterius itu dan langsung disambut oleh para master sekte. Syukurlah kalian berdua berhasil keluar. Di sini Chu Feng ya pun juga menyerahkan titipan dari Master Ascension, yaitu Master, ini adalah kerangka dari master terdahulu Sekte Ascension dan inilah aku kembalikan. Selain terdapat kerangka di dalam kantong penyimpanan itu, di sini terdapat juga sebuah kotak peninggalan leluhur yang sudah mereka dapatkan di tempat yang sebelumnya. Dan ketika kotak itu dibuka oleh Master Sekte, terdapat 6 token rahasia di mana tersimpannya 6 skill teknik seni bela diri Tabo. Ini martial skill Tabo. Sambut dari Chu Feng. Dan karena Chu Feng dan juga gadis Rou yang mendapatkan benda itu bersama-sama, maka dari itu Master Sekte ia pun mengizinkan Chu Feng untuk memilih skill mana yang ia mau. Chu Feng, kau bebas memilih skill mana yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu aku ingin itu semua. Sambut dari Chu Feng. Hei, mendengar hal itu, di sini Master Sekte ia pun tidak marah dan ia malah memujinya. Ya, Chu Feng, penglihatanmu sungguh sangat tajam. Namun skill teknik seni bela diri Tabo ini adalah teknik tingkat atas dan memiliki efek samping yang tidak main-main. Jadi berlatih semua ini bukanlah hal yang baik, Chu Feng. Namun daripada mengizinkan Chu Feng mempelajari 6 seni bela diri yang berbahaya itu, maka dari itu kakek tua itu ia pun menyarankan agar Chu Feng berlatih seni bela diri yang terkuat yang ada di tempat ini, yaitu Dragon and Phoenix Dancing in the Sky. Waduh, skill macam apa itu? Tanya dari Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh kakek tua itu, di sini gadis Rou ia pun penasaran juga dengan skill terkuat itu. Di sini gadis Rou yang sama jenisnya dengan Chu Feng, ia pun ternyata dapat memahami isi dari token itu.
yang mana isi tokennya berisi tentang skill Dragon Phoenix Dancing yang merupakan skill fusion untuk 2 orang. Maka dari itu, di sini gadis Row ia pun tidak keberatan jika harus berlatih skill unik itu bersama dengan Chu Feng yang sama-sama memiliki kualifikasi untuk dapat berlatih skill unik itu. Dan setelah 2 bulan berkultivasi bersama, melakukan kultivasi ganda, tapi nggak diliatin, waduh. Kini sudah saatnya bagi Chu Feng dan juga gadis Row untuk pergi. Ya, dan beberapa hari kemudian, upacara penerimaan murid Sultan akan segera dimulai. Dan kita, para murid dari cabang serta afiliasinya, sudah saatnya bagi kita pergi ke Sekte Chanwood Pusat, ujar kakek tua itu. Dan mendengar hal itu, di sini Chu Feng ia pun bertanya, "Senior Shi, apakah sudah waktunya kita berangkat?" "Ya, kau benar. Dan agar kalian memiliki waktu untuk berlatih seni bela diri tabu itu, kami telah menunda keberangkatan kalian. Jika kita tidak berangkat saat ini juga, aku takut kita akan terlambat di dalam penerimaan murid Chanwood Pusat," ujar Master Shi. Hei, mendengar hal itu, di sini Chu Feng ia pun mengira kalau mereka ini akan pergi lebih awal. Lah ternyata mereka ini malah pergi di akhir-akhir waktu. Namun sebelum pergi, di sini MILF ini, emaknya gadis Row, ia berujar, "Hei, kami ingin melihat sendiri bagaimana tentang teknik Dragon Phoenix Dancing Day itu yang telah kalian latih." Jadi kau ingin melihatnya? Baiklah, jika kau ingin melihatnya, kami bisa menunjukkannya. Benar kan, Nona Row? Ujar dari Chu Feng. Namun karena emaknya ingin melihat yang sudah dipelajarinya selama 2 bulan ini, di sini gadis Row ia pun mau menunjukkannya. Dirinya mau menunjukkan perkembangannya kepada emaknya, dan itu membuat Chu Feng yang melihat gadis Row ia pun berujar, "Hei, padahal dia selalu saja bertengkar denganku saat latihan, tapi di hadapan ibunya, dia adalah gadis yang penurut." Dan benar saja, kini Feng dan juga gadis Row, mereka berdua pun bersiap untuk melakukan demonstrasi. Dan begitu sudah siap fusion, ya, kini muncullah naga dan juga Phoenix di sekitaran mereka berdua. Ya, kemunculan 2 monster tingkat atas itu memberikan tekanan yang sangat luar biasa kuat, hingga membuat para kroco-kroco terhempas dengan tekanan kuatnya. Dan karena telah menunjukkan hasil latihannya, kini sudah waktunya bagi Chu Feng dan juga gadis Row untuk segera pergi ke hutan Chanwood Pusat untuk dapat mendaftar menjadi murid salah satu dari sekte terbesar yang ada di Holy Land. Dan petualangan mereka di Chanwood Pusat akan dibahas di part selanjutnya. Dan terima kasih, thank you. Agak enggak enak cuy. Udah lah.